BPJS itu nggak bayar dari izin itu. Ini susu kambing apa santan? Kok nggak ada bau Iya, amis? inilah istimewanya kambing sanen. Itu Pak Buko, jadi cinta segitiga yang saya bangun sekarang. Nah, Jadilah, kalau nggak cinta, sama-sama cinta, nggak akan bisa jadi, sudah. iya. Tidak ada masalah short course atau training atau Iya. apa. Tapi ketika di situ ada macam-macam produk, dengan sendirinya pasar akan terbentuk sendiri, Pak. Betul, ya, ya. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Selamat datang di Bosku Podcast, Blitar OSS dan Usaha. Bersama saya Yuli, kali ini saya ditemani oleh Bapak Puguh, selaku host. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak. Iya, betul. Ada Bapak Ketua Asosiasi Inbis Pangan UMKM Kabupaten Blitar, Prof. Wahono, dan juga ada Ketua Tani Merdeka Blitar Raya, Pak Mansur. Selamat datang Prof. Wahono dan Pak Mansur. Apa kabar Pak hari ini, Pak? baik. Ini betul, kita hari ini luar biasa kedatangan dua tamu kita, istimewa sekali. Satu, beliau sebagai penasihat pembina inkubator bisnis Kabupaten Blitar dan pangan. Satunya lagi orang yang punya ambisi besar membuat Kabupaten Blitar itu daerah peternakan. Dia punya peternak kambing, dan intinya punya ambisi untuk menjadikan Blitar itu terutama ternaknya beliau di dunia nantinya. Baik, langsung saja kami sapa, mohon izin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat ya, Prof? Sehat, Alhamdulillah. Pak alhamdulillah. Mansur sehat? Alhamdulillah lihat. Ini pertama saya tanyakan dulu ke Prof. Wahono. Kegiatannya apa, Prof? Sehari-hari ini. Beliau ini kan guru besarnya di UB ya, Prof? Iya. Di orang asli Blitar. Monggo, Prof. Kegiatannya apa, Prof? Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau saya dikenalkan sebagai profesor, rasanya tinggi sekali. Karena saya ini sudah pensiun. Eh, Saya sudah pensiun cukup lama. Sekarang umur saya sudah 73. Jadi pekerjaan sehari-hari saya membimbing UMKM di Kabupaten Blitar ini. Nah, salah satunya ini namanya Pak Mansur. Pak Mansur ya. Pak Mansur ini binaan saya di Kecamatan Gandusari ya. Sari, betul. Kecamatan Gandusari, Desa Gadungan. Gadungan. Beliau ini peternak sebetulnya. Peternak susu. Jadi peternak susu karena Kambing ya, Prof, ya? di Kambing ya, bukan kambing, sapi ya? Oh, susu kambing, kambing. ya. Susu kambing sanen namanya. Oh, Jadi sanen. bukan etawa, tapi sanen. Iya. Sanen itu ratu kambing. Jadi Ratunya kambing. ratunya kambing. Jadi dia susunya cukup banyak, kualitasnya sangat baik. Nah, Pak Mansur ini kebetulan ditunjuk sebagai ketua Tani Merdeka Blitar Raya peternakan Di bidang di peternakan. bidang peternakan. Luar biasa ya. Kemudian karena saya sebagai pembimbing, saya arahkan beliau untuk membentuk peternakan terpadu. Iya. Peternakan terpadu itu nanti ada kaitannya dengan peternakan, ada perikanan, ada pertanian, kemudian ada pasca panen, ada budidaya, macam-macam yang nanti akan dibentuk semacam kampung, apa Pak Mansur namanya, kampung Susu. kampung susu ya, Wah, kampung susu. susu. Lokasinya di mana, Mbak, Di- Prof? Lokasinya di Desa Gadungan, Oh, dengan Kecamatan Gandusari. Sekarang sudah dipersiapkan lahan kurang lebih 1 hektar khusus untuk lahan kandang ya. Kandang nanti di situ ada pengolahan hasil susu, Ya. kemudian ada pembuatan pupuk, kemudian ada penanaman pisang Cavendish, Oh, bisa ada Cavendish. iya pisang Cavendish,
ada juga hortikultura yang lain, jadi tidak hanya pisang Cavendish. Karena di sana itu sangat subur sekali tanahnya, apalagi kalau nanti dipupuk dengan pupuk sendiri, artinya dia bisa saya ajari untuk membuat pupuk sendiri dari kotoran kambing itu, nanti masuk ke lahan, dipakai menanam pisang, menanam hortikultura, kemudian hasilnya nanti kita buat, contohnya kalau pisang, nanti kita jadikan keripik pisang, kita jadikan sirup pisang, kita jadikan sari pisang, kita jadikan getuk pisang atau lempok pisang. Jadi itu hanya pisang, ya. Belum nanti kalau ada cabai, ada tomat, ada macam-macam hortikultura, kita bisa membuat diversifikasi pangan ya, yang berasal dari hasil ternak tadi. Itu Pak Mansur lah. Kemudian mengapa kok saya bisa membimbing Pak Mansur seperti itu? Karena background saya sebetulnya adalah di bidang teknologi ilmu pangan. Sebetulnya teknologi ilmu pangan yang artinya kita ini bisa merubah hasil panen itu, membuat diversifikasi bermacam-macam produk yang berguna dan bernilai tinggi. Nah, kebetulan saya ini orang Malang sebetulnya. Jadi saya ini domisili saya di Malang. Nah, kebetulan saya di Blitar ini punya inkubator bisnis yang tadi diceritakan. Saya punya inkubator bisnis itu sudah hampir 5 tahun ya. 5 tahun lebih ya, 5 tahun lebih. Nah, saya bisa membuat UMKM ini berubah. Jadi namanya inkubator bisnis itu adalah pusat perubahan ya UMKM. Jadi sebetulnya namanya inkubator itu sebetulnya tugasnya adalah merubah UMKM menjadi UKM dan nanti akan menjadi usaha mandiri gitu ya. Nah, seperti Pak Mansur sudah hampir menjadi pengusaha mandiri. Jadi bukan UMKM lagi. Kalau sudah begini, ini sudah tumbuh dan berkembang menjadi usaha mandiri. Apalagi kalau dia sudah merealisasikan cita-citanya ingin mempunyai kampung peternakan susu gitu ya. Yaitu, nah, apakah sulit kita merubah UMKM menjadi UKM? Sebetulnya tidak sulit, tidak sulit. Nah, sulitnya itu mungkin ya, ini mungkin masyarakat itu menganggap bahwa merubah UMKM menjadi UKM dan mandiri itu kan perlu biaya banyak kan? Ya, betul. Padahal kalau ngerti ilmunya ya enggak banyak. Gitu ya? Enggak, ya bahkan dia itu untung, jadi dia itu masuk ke inkubator bisnis ini mencari untung sebetulnya, bukan contohnya sudah banyak, jadi tidak hanya saya beri contoh saja ya. Jadi orang di sini banyak yang membuat makanan siap saji, contohnya jamu gitu ya. Jamu, kemudian membuat jamu paling 1 hari rusak ya. Jadi kalau 1 hari rusak, artinya dia tuh kemungkinan besar untung ya sehari itu kan. Jadi karena kalau dia sampai rusak dalam 1 hari, dia pulang sudah tidak bawa uang, dia bawa jamu yang rusak. Nah itu. Nah, padahal itu bisa diawetkan tanpa pengawet. Dengan ilmu teknologi saya itu tidak sulit gitu ya. Tidak sulit sama sekali. Sekarang ada buktinya di Kotes itu bisa ditanya. Kotes Kecamatan Gandosari, itu tetangganya Pak Mansur ini yang dekat Gadungan ya Pak. Dekat Gadungan sana sekarang sudah jadi kampung
Kampung Toga ya namanya, Kampung Toga. Dia yang dulunya juga sambat kalau 1 hari rusak, terus saya ini kapan bisa berkembang gitu ya. Iya. Nah, akhirnya saya bantu, saya kasih teknologi, sekarang sudah bisa membuat sendiri di rumahnya masing-masing. Dan setiap RT itu bisa membuat 4 varian jamu. Ya kalau 13 RT semua berarti ya sekitar 4 kali 13, Iya. ya sekitar 52 apa? 52 Varian. produk Wah. jamu di sana dan bisa tahan sampai 6 bulan. Jadi bukan 1 hari ya, Tanpa 6 bahan bulan tanpa pengawet. Oh. Dan rasanya lebih enak karena lebih higienis. Nah, itu loh yang saya maksud Kabupaten Blitar itu ya kalau UMKM ini mau tumbuh dan berkembang ya mestinya kenal sama inkubator bisnis. Ya ini saya sekalian mengenalkan inkubator bisnis yang tempatnya ada di Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Mengapa kok di sana tempatnya? Ya rumah saya di sana. Rumah saya di sana dan di sana itu pusat susu. Ya. Susu bukan susu kambing tapi susu sapi gitu ya. Jadi kalau nanti ke tempat saya pertama kali yang ketemu ya susu sapi itu. Nah, susu sapi itu sudah banyak yang membuat, tapi juga nggak bisa sebaik susu yang saya buat. Kalau yang saya buat itu bisa tahan sampai 1 bulan itu, kalau dibuat yogurt bisa 3 bulan ya. Kalau susu biasa bisa tahan 15 sampai 21 hari. 2 minggu sampai 3 minggu untuk susu apa yang diminum, susu segar itu di dalam suhu sokis ya, di suhu dingin. Sekarang berapa untuk binaannya Profesor sekarang? Di Invis itu berapa? Invis sekarang saya masih membina 10 kelompok ya. 10 kelompok ya. Ya termasuk Pak Mansur Mansur, ini, ya. terus kemudian di Kotes itu ada, oh ya lebih ya, di Kotes itu ada berapa banyak apa macam-macam soalnya saya sampai enggak hafal. Kemudian di Karangsono itu juga ada. Terus kemudian di sini Kanigoro ini juga ada. Terus kemudian ada 5 kecamatan kalau tidak salah di Kabupaten Blitar, termasuk di daerah yang timur sendiri sana itu ada. Itu khusus untuk produk pangan ya, Pak? Pangan, jadi pangan. Memang saya kan di ahli pangan ya, jadi bukan yang lain. Jadi kalau misalnya yang lain kami nggak bisa apa-apa. Iya. Ini sebagai informasi tambahan dari binaan beliau dulu di desa mana, Prof? Karangsono itu pernah juara nasional. Juara provinsi dulu. Provinsi tingkat 1 provinsi Jawa Timur. Iya. Itu dulu produknya sampai tahun berapa itu ada lempok blimbing yang dapat muri. Muri itu lempok blimbing. Prof, izinnya sudah ada belum teman-teman itu di Invis? Kalau Invis ini rata-rata belum BPOM ya. Oh, belum. BPOM-nya belum, tapi sudah berusaha ya. Dibantu oleh Dinas Perizinan kita sudah sampai, ada yang sudah sampai 90% selesai. Nah, nanti menyusul teman-teman yang lain. Kalau Pak Mansur ini sudah lama soalnya, beliau ini sudah BPOM. Kalau yang makanan itu izinnya PIRIT ya, PIRT. Nah, PIRT itu hampir semua sudah ada. Ya itu ya dulu dibantu oleh Dinas Perizinan. Sulit nggak, Prof, dari izin itu? Selama ini yang karena saya membimbing ini kan masih 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Jadi kalau menurut saya kok kelihatannya tidak ada sulitnya tuh. Apa sulitnya? Tidak bayar juga, Prof? Ada bayar? Tidak ada bayar. Alhamdulillah. Berarti kan orang cari izin itu nggak bayar loh di Juli, gitu. Tidak ada bayar. Jadi catatan, jangan takut. Jangan izin. Datang ke PTSD atau ke PTS itu nggak bayar dari izin itu. Oke, sekarang kita beralih ke Pak Mansur ya, Prof. Pak Mansur ini luar biasa ini. Saya dengar nama beliau itu sudah sering, tetapi ketemu masih jarang-jarang karena orang sibuk. Betul ya Pak Mansur? Sehat ya Pak Mansur? Sekarang berapa sih jumlah
kambing sanennya Pak? Besar kecil keseluruhan sekitar 300 Pak. 300 ekor. Iya. Luar biasa itu. Itu produksi setiap hari Pak Mansyur? Iya, pagi dan sore kita perah. Jadi Iya. susu yang baik itu diperah 2 kali. Iya. Sehingga yang dikeluarkan itu yang fresh, bukan susu yang ditimbun. Jadi sehingga produk kami itu sudah diakui di pasar. Ada contohnya enggak? Ada, Niki. Enggak. Jadi Oh, ini produknya. Satu hari menghasilkan berapa liter? Berapa liter Pak Mansyur? sekarang saya tahan di antara 50 liter saja Pak. Kenapa kok ditahan itu Pak? Biar selalu continue Pak. Oh, Jadi, gitu. kalau hari ini kita polkan sampai 75 liter bisa. Tapi Bisa, ya? takutnya nanti bulan berikutnya Nggak sudah. produksi lagi. Jadi kita tahan di angka itu tapi continue sepanjang tahun. Ini boleh dicoba? Bisa, monggo. Siap minum. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ini izinnya udah lengkap Pak Mansyur? Sudah, sampun ini Iya, informasi dari Pak Prabono tadi kok sudah lengkap Bepom. Pemasaran sampai kemana nih Pak? Kalau ke barat sampai Jakarta, Tuh, ke timur sampai Bali, ke utara sampai Kalimantan Samarinda. luar biasa ini. Ini tadi juga kirim ke Depok, Depok. terus kemarin ke Tangerang. Pak Mansur, boleh cerita waktu jenengan nyari izin ini, izinnya apa saja tuh Pak Mansur? Kalau ya ini, Dulu di sini. sebelum Bepom kami izin ke sini ya NIB. Ide ya. NIB terus sebelum Bepom selain NIB apa ya? Izinnya lengkap ya yang penting ya. Iya, sudah lengkap terus setelah itu ini sampai Bepom sudah dapat. Udah Bepom ya. Saya coba nih Pak Mansur. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini susu kambing apa santan? Kok nggak ada bau Iya. amis? Inilah istimewanya kambing sanen, Pak. Oh Kalau gitu. Kambing etawa ya masih ada bau kambing. Iya. Dulu kami juga memulai itu dari kambing etawa. Tahun 1915 Iya. itu etawa saya sampai punya 70 ekor. Iya. Terus ketika sanen datang, kita coba beralih ke kambing sanen. Itu tahun 2017. Nah, sampai hari ini yang saya kembangkan yang jenis sanen itu. Iya. Sehingga ini merajai pasar karena Wah. kualitasnya, karena enaknya ini. Ini Blitar ada ya Pak Mansur ya? Kalau di Blitar yang beredar di toko Sinar Makmur. Sinar Makmur. Selain Itu terus. Iya. Kelontong ya Sinar Makmur. Terus tadi Pak Prabowo cerita panjenengan sudah menyiapkan ada 1 hektar ya. 1 hektar ya. Untuk kandang. Sebenarnya mimpinya mau jadikan apa tuh Pak di sana Pak? Ini cita-cita saya gini, saya itu kan tinggal di kampung. Iya. Nah, tamu saya itu semua kok dari luar kota. Hmm. Jakarta, Tangerang, Depok, Kalimantan, Surabaya, Bali. Nah, mereka ke rumahnya ternyata mencari susu ini. Susu ini? Oh. Karena ini sangat manfaatnya luar biasa. Manfaatnya apa saja, Pak? Manfaatnya sebenarnya susu yang kualitas itu hanya 2. Satu, menetralisir kimia dalam tubuh. Yang kedua, bisa membangun jaringan sel yang baru. Makanya tamu-tamu saya jauh-jauh itu hanya ingin dekat dengan susu ini. Nah, saya itu bermimpi gini Pak Bos. Bila mana nanti kami di lahan yang baru itu, katakan punya kambing 500 gitu. Iya. Tamu yang jauh-jauh itu kan nggak mungkin bermalam di rumah saya. Nah, Iya. rumah saya kan ya juga kecil. Saya itu punya mimpi gimana nanti kalau begitu dibikinkan pondok kecil-kecil sehingga tamu luar kota itu bisa minum susu sambil berekreasi, sambil menikmati alam, terus pulang sehat. Jadi objek wisata baru ini Prof nanti Iya. kira-kira ini. Wisata edukasi. Iya. Ya, wisata edukasi dari peternakan terpadu. Terpadu Iya. itu. Nah ini terbukti kapan hari itu ada tamu wisata dari Belgia. Weh, Terus dia nggak mau sama guide-nya dibawa pulang ke Malang. Maunya tidur di rumah saya. Nah saya nggak siap karena rumah saya juga belum fasilitasnya Iya. belum lengkap. 1 bulan kemudian bawa lagi tamu dari Polandia. Juga nggak mau pulang, maunya ikut merumput, ngasih makan kambing, Langsung ikut praktek gitu, Pak ya.
Nah itu saya bermimpi gini, ketika nanti di tempat yang baru itu kita kelola dengan benar, insya Allah ketika menjadi wisata edukasi Iya. peternakan terpadu, itu akan terbentuk jaringan ekonomi di lingkungan saya, Pak. Banyak tamu, artinya di situ banyak kegiatan. Itu tenaga kerjanya diambil dari mana Pak Maksud? Ya kalau hari ini dari lingkungan saja. Oh, tetangga-tetangga sendiri. Semuanya. Yang ngirim ramban ada, yang ngirim rumput ada, yang merah ada. Kalau pasar saya kelola sendiri, saya kirim sendiri. Oh, gitu. Ya, Oke. Sekarang berapa Pak tenaga kerjanya sudah Pak Maksud? 6 orang. 6 orang ya. Rencana kalau ini pengembangan sampai 1 hektar tadi bisa sampai berapa ekor Pak rencana? Itu kandang yang pertama itu yang mau kita bikin 3 kali 100 panjangnya. 3 meter kali 100. Itu nampung berapa ekor? Itu sekitar ya 400 mampu. Luar biasa. Dan di situ nanti metodenya tidak seperti yang di rumah. Iya. Itu nanti ada lapangannya yang lebih luas dari kandangnya. Dia kalau pagi turun lari-lari. Oh gitu. Di luar negeri Pak ya. Dengan begitu menariklah wisata. Kambingnya kan cantik-cantik lari-lari. Ya, betul. Saya dengar yang di Perah itu namanya kambingnya Luna Maya, betul? Dan sate juga ada. Misalnya ada. Kenapa kok dikasih nama itu Pak? Ya saya lihat sesuai dengan karakter kambing. Oh, yaitu. Yang saya panggil itu kok Asanti kesini, dia datang berarti dia namanya Asanti. Jadi saya itu menghafal nama orang-orang cantik. Soalnya kambingku juga cantik Pak. Oh gitu. Cantik setiap hari mandi. Bersih ya Pak? Bersih kambingnya. Harapan kami ingin mewujudkan peternakan ini menjadi wisata. Ketika wisata terpadu ini terwujud, mungkin lingkungan saya jadi makmur nanti. Ada yang ikut jualan apa? Iya, ada betul. kegiatan lah di. Ini loh Prof, Iya. salah satu pelaku usaha yang luar biasa. Beliau itu secara tidak langsung mensupport, mendukung visi misi Pak Bupati dan Pak Wagub sekarang. Iya, betul. Kabupaten Blitar Budaya dan Berjaya. Ini akhirnya kan dengan adanya kegiatan ini, masyarakat punya berdaya, kita kembali seperti dulu lah. Dulu zamannya Prof menangani Karangsono bisa mendunia. Mudah-mudahan nanti dengan Pak Mansur ini kembali Blitar Berjaya Prof ya. Iya. Saya. Oke. Terus ini Prof, kembali kaitan dengan yang masuk di INBIS ini, apakah ada ketentuan harus apa-apa gitu untuk bisa masuk ke INBIS Prof? Ya gini mekanismenya ya. Bagaimana cara membangun masyarakat menjadi apa ya lebih modern gitu ya. Jadi gini, harus ada yang namanya cinta segitiga. Cinta segitiga itu siapa dan siapa. Ya. Jadi cinta segitiga itu antara perguruan tinggi, Ya. pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat ya yang disebut dengan UMKM itu. Betul. Jadi saya ini sebetulnya sudah cinta mati saya sama UMKM. Wah, luar biasa ini. Karena ya terbukti tanpa biaya pun saya bisa membiayai mereka gitu loh. Jadi itu artinya cinta mati. Saya tidak memungut apa-apa ya kecuali kalau dia mengeluarkan sendiri mau dibawa pulang ya harus dibiayai sendiri. Tapi kalau yang dari saya kan enak, dia tidur di saya tidak bayar. Selama ini gratis semua, Bro? Ya gratis. Wong Luar biasa. orang dari Malang aja orang kaya-kaya malah tidur di tempat saya. Aneh itu. Orang kaya-kaya, orang yang punya toko besar-besar itu sekarang masih ada di rumah saya itu. Belajar di sana, Bro? Belajar. Ya yang belajar itu malah orang-orang gitu. Jadi kalau orang gitu kan juga nggak gratis, dia malah saya dikasih. Tapi untuk pelaku usaha, Iya. kita UKM Blitar, gratis toh, Prof, ilmunya, Prof? Yo ilmunya gratis, sejak dulu kan gratis. Oh, Saya tidak pernah minta apa-apa. Jadi luar biasa ini. jadi yang penting itu ada cinta. Jadi antara Pemda Ya. dengan perguruan tinggi ya saya ini, terus kemudian dengan UMKM. Lah biasanya Pemda itu ditangani oleh dinas koperasi. Biasanya saya
bekerja sama dengan dinas koperasi membina UMKM seperti Pak Mansur ini dari UMKM menjadi seperti Pak Mansur ini. Jadi karena inkubator bisnis itu misinya kan cuman sebagai pelopor perubahan. Jadi merubah dari yang tidak punya menjadi punya, dari nggak bisa menjadi bisa, gitu aja sebetulnya. Jadi enggak definisi yang repot-repot. Ya pokoknya inkubator bisnis itu tanya apa ya? Pelopor perubahan UMKM gitu aja sudah. Jadi enggak usah dijelaskan terlalu panjang lebar. Nanti kalau panjang lebar, inkubator itu seperti bayi belum waktunya lahir diopen, enggak seperti itu. Pokoknya perubahan lah. Perubahan dari kecil menjadi besar, dari sedikit jadi banyak gitu aja sudah. Nah itu tenaga ahlinya saya sendiri di sana itu dibantu sama teman-teman dari UB yang masih aktif. Saya kan sudah pensiun. Yang masih aktif saya minta tolong dia bersedia sebagai bukti pengabdian masyarakat mereka. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa ya saya minta tolong ke teman-teman saya, dulu bekas murid saya masuk nggak mau. Jadi ya mestinya mau. Ya, Prof. Dan buktinya juga mau. Kemarin itu kunjungan ke Kotes itu ada 6 guru besar ke sana sama saya ke sana memantau. Di sini dibimbing, saya bimbing itu yang mana kan gitu. Ternyata dia senang ya melihat kemajuan desa dengan dari dulu seperti itu, sekarang begitu, gitu. Ya artinya dari pengabdian masyarakat Brawijaya itu ada, gitu. Jadi itu Pak Buko, jadi cinta segitiga yang saya bangun sekarang. Pak Buko cinta sama saya, dan saya cinta sama Pak Mansur. Jadilah, kalau nggak cinta sama-sama cinta, nggak akan bisa jadi sudah. Walaupun dibiayai dana berapapun, nggak akan bisa jadi. Terus tadi Prof, garis bawahi cinta segitiga. Yang diharapkan peran pemerintah apa Prof? Di sini nanti peran pemerintah. Peran pemerintah begini, dari pemerintah itu kan mohon maaf ya, pemerintah itu kan bukan dikatakan tidak ada masalah short course atau training atau apa yang terkait dengan istilahnya kalau di kampus itu plan design. Plan design itu perencanaan pabrik misalnya ya. Yang ada kan di kampus. Nah, yang punya kan saya. Jadi pemerintah itu memberikan tugas ke saya, tugas ke saya, Pak itu tolong Pak Mansur dibina dengan plan design. Jadikan itu pabrik supaya nanti beliau itu ada peningkatan secara ekonomi. Itu saya sederhana kan. Nah, cuman perintah toh, enggak usah ngasih uang ke saya. Jadi langsung aja ditunjuk saya membina Pak Mansur. Pak Mansur kan nggak minta uang ke saya, gitu. Uangnya Pak Mansur yang dipakai, bukan uang saya. Nanti bagian kami ngurus izinnya, Prof. Ya, betul. Mensupport yang kira-kira bisa dibutuhkan oleh UMKM. Jadi lewat saya, kemudian ke Pak Mansur. Karena kalau Pak Mansur itu enggak disupport masalah perizinan, walaupun dia sudah maju, gimana bisa? Kan izin jualnya, izin edarnya tidak ada, masuk bisa bisa berjalan. Makanya betul tadi, cinta segitiga, tiga-tiganya punya dampak positif. Dari pemerintah, izinnya gratis, mudah, cepat. Kemudian dari perguruan tinggi, tadi Profesor Arno sampaikan, ilmunya juga gratis. Ini tinggal kemauan teman-teman UKM ya, Prof. Ya, mau. Itu harus dibina, kemauannya ini harus ditingkatkan. Jadi bukan uangnya. Jadi ini bisa membantu pemerintah dalam rangka mengefisiensi anggaran ya. Betul. Jadi supaya kalau mohon maaf lagi nih saya, kalau sistem yang lama bukan sistem yang sekarang yang saya bina, itu kan pelatihan loh. Pelatihan itu biasanya memanggil orang 20, dikumpulkan di balai desa, kemudian dikasih ceramah kayak seminar gitu, pulangnya tidak ada apa-apanya, cuma sehari. Kalau di inkubator bisnis kan sampai dia bisa jadi, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu ada. Itu terus didampingi oleh? Terus didampingi selama kita masih hidup, ya kita dampingi terus lah. Alhamdulillah. Ini luar biasa deh, jadi saya pengen dengar
Pak Mansur, sudah ada dorong seperti Pak Mansur. Panjenengan sudah termasuk yang tadi disampaikan oleh Prof. Wono, sudah termasuk yang mandiri. Harapannya termasuk kami minta Pak Mansur bisa mengajak pelaku usaha UKM di Blitar itu ajak pada kesempatan untuk bisa ngurus izin, untuk bisa ikut di INPIS supaya mereka itu maju bersama-sama untuk Blitar ke depan lebih baik. Moga Pak Mansur silakan. Ya Pak Betul. Jadi ketika kami nanti bisa mewujudkan, di sana kan ingin saya bangun pasar rakyat Pak. Oh gitu. Jadi kalau hari ini tamu saya ke peternakan pasti hanya beli susu saja. Gitu. Nah, saya ingin nanti ketika di tempat yang baru itu terbentuk pasar, kami tampung produk UMKM Inbis ini terkumpul di situ. Nah, saya juga bisa menampung produk desa saya. Jadi apa yang ada di desa saya itu semua mau saya tampung di situ. Sehingga terbentuklah jaringan pasar. Seakan-akan sebenarnya tamu itu hanya ingin beli susu. Tapi ketika di situ ada macam-macam produk, dengan sendirinya pasar akan terbentuk sendiri. Betul, ya. Dan hari ini kadang orang ke rumah beli susu, adanya kan hanya susu saja dan lihat kambing. Iya. Nah, ketika cita-cita saya ini bisa terwujud, nanti ngumpul semua produk jadi satu di sana. Iya. Itu cita-cita luar biasa dan ini harus kita support. Dan mungkin terakhir, mohon Prof ada closing statement kaitan dengan UKM Inbis dan khususnya dengan perizinan Prof di Blitar. Terus berkembang, jadi tumbuh dan berkembang. Jadi tumbuh itu artinya dari kecil menjadi besar. Ya. Kalau berkembang berarti 1 menjadi 2 dan menjadi banyak. Itu baru makmur kita. Kalau nggak bisa tumbuh, nggak bisa merasakan bagaimana sih parameternya orang berhasil. Oh gitu. Orang berhasil itu kan karena tumbuh dan berkembang. Betul. Caranya dengan cinta segitiga tadi Bapak. Cinta segitiga itu mutlak kalau menurut saya, karena ini sudah terbukti. Dulu saya itu belajarnya cinta segitiga itu di tahun 2015. Iya. Itu disaksikan oleh Pak Wabub, waktu itu Pak Wabubnya sekarang jadi bupati nih. Oh Pak Rianto. Pak Rianto itu. Pada waktu itu nggak tahu bagaimana kok Pak Bupati sama wakilnya itu datang ke tempat saya praktek di Bogodeso waktu itu. Oh, di Bogodeso. Ya. Pada saat itu datanya saya bawa ke pusat, ke Jakarta. Saya presentasi di sana memakai data itu. Kok saya bisa juara nasional? Berarti kan kuncinya cinta segitiga. Yang saya ceritakan ini cinta segitiga di Jakarta itu. Iya. Cinta segitiga. Sudahlah, semua percaya kalau tanpa biaya pun itu jalan. Iya. Asalkan ya, contohnya tadi Pak Mansur mencintai saya dicintai oleh jenengan, jadilah. Betul. Itu proyek. Iya. Apa pakai dana? Pak Mansur nggak pernah pakai dana kan? Tidak sama sekali. Sama sekali tidak. Bisa jadi orang seperti ini. Iya. Hanya dikasih clue ini loh. Iya harus gini, harus gitu, harus gitu. Ya. Semangatnya dari panjenengan, pemerintah fasilitasi perizinan gitu nggih. Iya. Ini luar biasa. Ke Yuli hari ini tamu kita 2 orang narasumber yang sangat luar biasa. Matur sangat Profesor. Iya sama-sama. Pak Mansur, mudah-mudahan usahanya terus berkembang dan akan banyak Pak Mansur yang lain yang Blitar sehingga cita-cita, menurut yang lain cita-cita menjadikan Blitar ke depan semakin berdaya dan berjaya itu benar-benar terwujud. Amin. Itu monggo ini. Terima kasih atas kehadirannya Prof. Wahono dan Pak Mansur. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan akan segera terwujud dan akan memberikan semangat baru untuk masyarakat Kabupaten Blitar intinya gitu ya Pak ya. Ya. Kami kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup ada ini Pak tagline-nya BPMPTS. Oh iya. Nanti kalau kami sampaikan BPMPTSP Kabupaten Blitar melayani dengan lurus dan tulus. Gitu ya. Baik, kita mulai. BPMPTSP Kabupaten Blitar melayani dengan lurus dan tulus.
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.